Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Agus Mulyono, salah satu dari mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, akan menyampaikan tentang sistem informasi manajemen yang telah kami lakukan pada semester 2 ini. Ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang nanti akan saya sampaikan, nanti akan saya berikan masukan, apakah pernyataan itu benar ataukah pernyataan ada yang kurang pas, ataukah pernyataan itu ada yang salah. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi baru menantang undang-undang, kewajiban dan praktek sosial yang ada untuk meminta pertanggungjawaban individu dan institusi atas kerugian yang dilakukan, meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisiensi dan kekayaan. Mereka memiliki beberapa dampak negatif. Kesalahan komputer dapat menyebabkan kerugian serius bagi individu dan organisasi. Kualitas data yang buruk juga bertanggung jawab atas gangguan dan kerugian bagi bisnis. Pekerjaan bisa hilang saat komputer menggantikan pekerja atau tugas menjadi tidak diperlukan. Dalam proses bisnis dan rekayasa ulang, kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer dapat memperburuk perbedaan sosial, ekonomi di antara kelompok ras dan kelas sosial yang berbeda. Meluasnya penggunaan komputer meningkatkan peluang untuk kejahatan komputer dan penyalahgunaan komputer. Nah, pernyataan tersebut benar. Teknologi informasi baru menantang undang-undang, kewajiban dan praktek sosial yang ada untuk meminta pertanggungjawaban individu dan institusi atas kerugian yang dilakukan, meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisiensi dan kekayaan. Mereka memiliki beberapa dampak negatif. Kesalahan komputer dapat menyebabkan kerugian serius bagi individu dan organisasi. Kualitas data yang buruk juga bertanggung jawab atas gangguan dan kerugian bagi bisnis. Pekerjaan bisa hilang saat komputer menggantikan pekerja atau tugas menjadi tidak diperlukan dalam proses bisnis yang direkayasa ulang. Kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer dapat memperburuk perbedaan sosial, ekonomi di antara kelompok ras dan kelas sosial yang berbeda. Meluasnya penggunaan komputer meningkatkan peluang untuk kejahatan komputer dan penyalahgunaan komputer. Yang kedua, bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi informasi baru menantang undang-undang, kewajiban dan praktek sosial yang ada untuk meminta pertanggungjawaban individu, institusi atau kerugian yang dilakukan, meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisiensi dan kekayaan. Mereka memiliki beberapa dampak negatif. Kesalahan komputer dapat menyebabkan kerugian serius bagi individu dan organisasi. Kualitas data yang buruk juga bertanggung jawab atas gangguan dan kerugian bagi bisnis. Pekerjaan bisa hilang dan komputer bisa menggantikan pekerja atau tugas menjadi tidak diperlukan dalam proses bisnis yang direkayasa ulang. Kemampuan untuk menilai dan menggunakan komputer dapat memperburuk perbedaan sosial, ekonomi di antara kelompok ras dan kelas sosial yang berbeda. Meluasnya penggunaan komputer meningkatkan peluang untuk kejahatan komputer dan penyalahgunaan komputer. Sahabat YouTuber yang berbahagia, pernyataan tersebut benar. Instruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan bersama di seluruh perusahaan. 5 tahap evolusi instruktur teknologi informasi adalah
era mainframe, era komputer pribadi, era client server, era komputasi perusahaan, dan era komputasi cloud dan seluler. Hukum Moore berkaitan dengan peningkatan eksponensial dalam kekuatan pemrosesan dan penurunan biaya teknologi komputer yang menyatakan bahwa setiap 18 bulan kekuatan mikroprosesor berlipat ganda dan harga komputasi turun setengahnya. Hukum penyimpangan digital massal berkaitan dengan penurunan eksponensial dalam biaya penyimpanan data, menyatakan bahwa jumlah kilobyte data yang dapat disimpan di media magnetik kira-kira meliputi ganda setiap 15 bulan. Hukum Metalife menyatakan bahwa nilai jaringan bagi peserta tumbuh secara eksponensial saat jaringan mengambil lebih banyak anggota. Penurunan cepat dalam biaya komunikasi yang berkembangnya kesempatan dalam industri teknologi untuk menggunakan komputasi dan standar komunikasi juga mendorong ledakan penggunaan komputer. Kemudian sahabat YouTuber, apa saja komponen infrastruktur teknologi informasi? Komponen infrastruktur teknologi informasi utama meliputi platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan telekomunikasi, perangkat lunak, manajemen bisnis data, platform internet, layanan konsultasi, dan sistem integrator. Pernyataan tersebut hampir benar. Mengapa hampir benar? Namun ada beberapa perbedaan dengan komponen infrastruktur teknologi informasi utama. Yang sebenarnya komponen infrastruktur teknologi informasi utama meliputi platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak, platform jaringan, perangkat lunak manajemen basis data, dan layanan konsultasi dan sistem integrator. Beberapa sumber juga menyebutkan komponen lain seperti manajemen dan penyimpangan data, platform internet, dan layanan telekomunikasi. Namun tidak semua sumber menyebutkan komponen tersebut sebagai komponen utama. Sahabat YouTuber yang saya hormati, yang saya banggakan, apa tren terkini dalam platform perangkat keras komputer? Semakin banyak komputasi terjadi pada platform digital seluler. Komputasi kuantum adalah teknologi baru yang secara dramatis dapat meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui kemampuan untuk berada di lebih dari satu keadaan pada waktu yang bersamaan. Komputerisasi teknologi informasi adalah penggunaan bisnis teknologi informasi yang berasal dari pasar konsumen, virtualisasi, mengatur sumber daya komputasi sehingga penggunaannya tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Dalam komputasi awan, perusahaan dan individu memperoleh daya komputasi dan perangkat lunak sebagai layanan melalui jaringan termasuk internet. Daripada membeli dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak di komputer mereka sendiri, prosesor multi-inti adalah mikroprosesor yang lebih inti pemrosesannya telah dipasang untuk meningkatkan kinerja. Pernyataan tersebut menurut saya benar. Semakin banyak komputasi terjadi pada platform digital seluler, komputasi kuantum adalah teknologi baru yang secara dramatis dapat meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui kemampuan untuk berada di lebih dari suatu keadaan pada waktu yang bersamaan. Komputasi teknologi informasi adalah penggunaan bisnis teknologi informasi yang berasal dari pasar konsumen, virtualisasi, mengatur sumber daya komputasi sehingga penggunanya tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Dalam komputasi awan,
perusahaan dan individu memperoleh daya komputasi dan perangkat lunak sehingga layanan melalui jaringan termasuk internet daripada membeli dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak di komputer mereka sendiri. Prosesor multi-inti adalah mikroprosesor yang lebih inti, pemrosesannya telah dipasang untuk meningkatkan kinerja. Nah, sahabat YouTuber, apa platform dan tren perangkat lunak komputer saat ini? Perangkat lunak open source diproduksi dan dikelola oleh komunitas pemrograman global dan terdiri dan seringkali dapat diunduh secara gratis. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang kuat dan tangguh yang dapat berjalan di berbagai platform, perangkat keras, dan digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Lava adalah sistem operasi dan bahasa pemrograman yang tidak bergantung pada perangkat keras, yang merupakan lingkungan pemrograman interaktif terkemuka untuk web. HTML5 memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video langsung ke dokumen web tanpa program tambahan. Layanan web digabungkan secara longgar dengan komponen perangkat lunak berdasarkan standar web terbuka dan bekerja dengan perangkat lunak. Nah, aplikasi dan sistem operasi apapun mereka dapat digunakan sebagai komponen aplikasi berbasis web yang menghubungkan sistem dari organisasi yang berbeda atau untuk menghubungkan sistem yang berbeda dari perusahaan. Perusahaan membeli aplikasi perangkat lunak baru dari sumber luar, termasuk paket perangkat lunak dengan mengalih dayakan pengembangan aplikasi custom ke vendor eksternal yang mungkin berada di luar negeri, atau dengan menyewa layanan perangkat lunak online SaaS masuk menggunakan dua layanan perangkat lunak yang berbeda dengan membuat aplikasi dan layanan perangkat lunak baru. Aplikasi adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan perangkat seluler dan dikirimkan. Sahabat YouTuber yang berbahagia, pernyataan tersebut sebagian benar dan sebagian salah. Perangkat lunak open server memang diproduksi dan dikelola oleh komunitas pemrograman global dan seringkali dapat diunduh secara gratis. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang kuat dan tangguh yang dapat berjalan di berbagai platform perangkat keras dan digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Java bukanlah sistem operasi, melainkan bahasa pemrograman yang tidak bergantung pada perangkat keras yang merupakan lingkungan pemrograman interaktif terkemuka untuk web. HTML5 memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, dan video langsung ke dokumen web tanpa program tambahan. Layanan web memang digabungkan secara longgar dengan komputer perangkat berdasarkan standar web terbuka yang bekerja dengan perangkat lunak, aplikasi dan sistem operasi apapun. Mereka dapat digunakan sebagai komponen aplikasi berbasis web yang menghubungkan sistem dari organisasi yang berbeda atau untuk menghubungkan sistem yang berbeda dari perusahaan. Namun perusahaan tidak membeli aplikasi perangkat lunak baru dari sumber luar yang mengalihdayakan pengembangan aplikasi custom ke vendor eksternal atau menyewa layanan perangkat lunak online atau SaaS. Masuk memang menggabungkan dua layanan perangkat lunak yang berbeda untuk membuat aplikasi dan layanan perangkat lunak baru. Aplikasi memang adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan di perangkat seluler yang dikirim melalui internet. Sahabat YouTuber yang saya banggakan, yang saya hormati, apa saja tantangan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, solusi manajemen? Tantangan utama termasuk
menangani perubahan platform dan infrastruktur, manajemen dan tata kelola infrastruktur, dan membuat investasi infrastruktur yang baik, yang bijak, panduan solusi termasuk menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk infrastruktur teknologi informasi dan di mana melakukan investasi infrastruktur strategis dan menetapkan total biaya kepemilikan atau TCC, aset teknologi informasi. Total biaya untuk memiliki sumber daya teknologi tidak hanya mencakup biaya asal perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga biaya untuk meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan. Dapat banyak perusahaan beralih ke komputasi awan dalam upaya mengurangi biaya platform teknologi informasi. Sahabat YouTuber, pernyataan tersebut benar. Tantangan utama dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi termasuk menangani perubahan platform dan infrastruktur, manajemen dan tata kelola infrastruktur, dan membuat investasi infrastruktur yang bijak. Panduan sosial termasuk menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan berapa banyak akan dibelanjakan untuk infrastruktur teknologi informasi dan di mana melakukan investasi infrastruktur strategis dan menetapkan total biaya kepemilikan atau TCO. Aset teknologi informasi, total biaya untuk memiliki sumber daya teknologi tidak hanya mencakup biaya asli, perangkat keras, perangkat lunak, komputer, tetapi juga biaya yang meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan. Banyak perusahaan beralih ke komputasi awan dalam upaya mengurangi biaya platform teknologi informasi. Demikian sahabat YouTuber yang saya banggakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.